Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pengantar materi ini dapat memberikan manfaat, kemudian seluruh ilmu dan amal yang kita peroleh pada hari ini bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Selesai ya. Oke. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengantar SKD CPNS 2023. Sebelum saya menjelaskan pengantar SKD CPNS 2023, kira-kira ada nggak teman-teman di sini yang sudah mengikuti atau pernah mengikuti tes seleksi CPNS sebelumnya? Boleh kalau misalnya ada bisa di raise hand. Oke, Pindi ya, Natania Tarigan. Oke. Kemudian siapa lagi yang sudah pernah ikut tes Dilan sudah 2 kali. Oke. Ya, ya. Nah, baik. Kalau misalnya kalian yang sudah pernah mengikuti tes CPNS, mungkin kalian sudah paham ya bagaimana proses dimulai dari proses seleksi, kemudian apa nih yang biasanya nanti materi-materi apa yang nanti akan diujikan, baik dari eh, apa namanya tuh baik dari mohon maaf ya di mute dulu. Bentar. Oke. Ya. Saya mute dulu ya untuk yang lain. Nah, bagi kalian yang mungkin pernah mengikuti SKD CPNS, kalian sudah tahu bagaimana jenis soal dan kemudian bagaimana perbedaan antara soal dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Tadi ada yang sampai 2 kali tes. Nah, itu mungkin ada beberapa faktor, di antaranya ada mungkin kalian yang ketika proses seleksi administrasi bisa gagal di proses seleksi administrasi atau saat seleksi kompetensi dasar. Nah, itu nanti kita akan bahas di pengantar SKD CPNS 2023 pada pengantar pertama ini. Ya, kita teks next dulu. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu aturan atau rules ya dari pemateri hari ini, yaitu pertama peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai, kemudian semua peserta menggunakan nama sendiri ya, menggunakan nama sendiri, kemudian pada identitas Zoom, berpakaian rapih, sopan, ya, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Jadi mohon maaf untuk peserta kali ini, kalau misalnya memungkinkan bisa memilih tempat yang tidak terlalu ramai, ya meskipun kita unmute ya. Nah, kemudian walaupun kita mute, kemudian pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute ya selama kegiatan virtual, video peserta supaya dinyalakan. Jadi alangkah baiknya kita sarankan untuk semua video dinyalakan sehingga kita bisa mengetahui interaksinya tuh bisa lebih semakin dekat ya. Eh, Kalau misalnya kalian yang pede ya, pede aja sih sebenarnya nggak usah malu-malu ya karena kita semua belajar di sini. Kemudian yang selanjutnya peserta memperkenalkan diri dari kolom chat ya, peserta memperkenalkan diri dari kolom chat, kemudian untuk berkomunikasi selama berlangsung pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti ditapung dulu. Kalau yang urgent silahkan kalian bisa menggunakan kolom chat. Nah, kemudian yang selanjutnya pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan host ya. Peserta yang berbicara diminta saran atau pendapat adalah peserta yang ditunjuk oleh host. Yang selanjutnya yaitu tertib dan fokus mengikuti
sesi Ion kali ini ya. Nah, itu beberapa aturan Zoom yang nanti bisa kalian ikuti aturannya ya. Lanjut. Nah, di sini adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, kami selalu memberikan apa nih capaian pembelajaran yang hari ini akan kalian terima. Ya, yang pertama yaitu diharapkan peserta paham jenis tes seleksi CPNS ya. Ini yang pertama ya, kita harapkan peserta dapat paham jenis tes seleksi CPNS. Yang kemudian yang kedua yaitu mengenal jenis tes pada SKD dan SKB. Ya, diharapkan peserta mampu mengenal jenis tes SKD dan SKB. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta dapat atau mampu menerapkan strategi dalam menghadapi tes seleksi kompetensi dasar. Dan yang keempat, mencapai nilai maksimal. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta mampu mencapai target nilai maksimal dalam tes SKD CPNS tahun 2023. Lanjut. Nah, apa saja sih jenis seleksi CPNS baik tahun 2003 ataupun CPNS di tahun-tahun sebelumnya? Jadi, untuk yang fresh graduate atau yang baru mengikuti seleksi tes CPNS, bahwa tes seleksi CPNS itu terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama itu ada seleksi administrasi ya. Kemudian tahapan pertama yang harus ditempuh itu adalah pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi ya. Yang kedua, nanti peserta akan dihadapkan dengan seleksi kompetensi dasar. Nah, ujian pertama yang harus dilalui oleh peserta seleksi CPNS yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi peserta dengan standar kompetensi dasar PNS. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang atau disingkat dengan SKB merupakan seleksi kedua yang diikuti oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus SKD. Nah, itu untuk fresh graduate, jadi ada 3 yang akan kalian lalui. Pertama, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Jadi untuk yang menganggap bahwa seleksi administrasi itu gampang nih gitu, kamu salah karena apabila tidak lulus seleksi administrasi maka kamu tidak akan dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar. Jadi teman-teman jangan remehkan atau sepelekan di seleksi administrasi ya. Nah, kemudian apa sih seleksi administrasi itu? Nah, seleksi administrasi adalah tahap pertama yang harus ditempuh para pelamar dengan cara memenuhi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi. Jadi, yang pertama yang harus kalian lakukan agar bisa lolos seleksi administrasi adalah jangan buru-buru apply lamaran. Ya, kalian jangan buru-buru apply lamaran karena mungkin euforia ya. Kalian tanggal 17 itu pendaftaran CPNS, kemudian pada akhirnya kalian buru-buru untuk melamar tanpa mengikuti ketentuan persyaratan yang berlaku. Perlu diingat bahwa setiap instansi itu memiliki syarat masing-masing. Jadi antara misalnya instansi kejaksaan dengan instansi Mahkamah Agung itu akan berbeda, ya. Nah, ketika kalian nanti pengumuman mulai bisa pendaftaran, langkah yang harus kalian lakukan adalah download panduan untuk mengisi SSCASN, ya. Jadi kalian nanti biasanya di web SSCASN itu ada yang namanya panduan berbentuk PDF, panduan untuk mengisi atau panduan untuk apply di web SSCASN. Jadi semua proses rekrutmen itu ada di web sscasn.bkn.go.id. Jadi tidak
tidak manual atau tidak, kalau zaman sebelum dulu misalnya kalian berpikir bahwa apply itu harus memberikan surat atau lamaran berbentuk fisik langsung ke instansi. Bukan seperti itu, melainkan semua satu atap atau satu pintu melalui web SSC ASN. Nah, yang paling penting di sana kalian harus melihat dulu nih, apakah kalian itu persyaratan-persyaratan yang kalian punya atau yang sudah kalian siapkan itu sudah terpenuhi atau tidak. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian sudah apply, ternyata ada salah satu persyaratan yang kalian belum punya. Contohnya misalnya ada beberapa instansi yang mengharuskan adanya ya, ada beberapa instansi yang mengharuskan adanya sertifikat. Misalnya, contohnya TOEFL atau sertifikat keahlian. Nah, hati-hati. Jadi ketika kalian sudah melamar, ternyata kalian tidak memiliki sertifikat atau TOEFL, maka kalian bisa dinyatakan gagal, ya. Jadi kalau persyaratan itu sifatnya wajib atau mutlak. Misalnya ada yang bertanya, Kak, ini boleh nggak sih pilih salah satu, misalnya sertifikat yang diminta itu sertifikat komputer dan sertifikat, contohnya kalau kejaksaan bela diri nih. Kalian tidak punya nih sertifikat bela diri misalnya, cuman bisa menggunakan sertifikat komputer. Nah, itu ya kalian bakal gagal administrasi kalau misalnya di persyaratannya harus dipenuhi dua, ya. Kemudian apalagi, yaitu akreditasi. Jadi hati-hati akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi kampus atau akreditasi prodi, ya. Nah, itu biasanya kedua hal tersebut itu lengah. Jadi karena euforia pendaftaran akhirnya apply, karena satu NIK itu bisa hanya mendapat mendaftar satu, akhirnya kalian tidak lolos atau tidak memenuhi administrasi. Jadi, jangan buru-buru apply. Yang paling penting adalah pertama kali ketika proses pelamar itu atau web SSC ASN itu dibuka, kalian download PDF mengenai panduan untuk mengisi atau untuk melamar di web SSC ASN tahun 2023. Ya, itu penting. Nah, yang kedua adalah setelah kalian download PDF tentang panduan itu, kalian baru nih siapkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan masing-masing instansi. Jadi nanti di web SSC ASN itu akan terlihat ada beberapa instansi yang membuka lowongan. Nah, tipsnya kalau misalnya kalian memang sudah ada instansi yang dituju, kalian bisa langsung membuka pengumuman tersebut di web masing-masing instansi atau bisa di web SSC ASN. Tapi kalau kalian yang misalnya masih ragu-ragu tadi ya ada belum tahu misalnya untuk melamar, kalau misalnya kalian hanya mencari peluang untuk lulus, silahkan kalian cari instansi yang sesuai dengan jurusan, namun tidak banyak untuk membuka jurusan yang lain. Contohnya misalnya, untuk formasi X misalnya, dia bisa diisi oleh jurusan ekonomi, bisa diisi oleh jurusan hukum, bisa diisi oleh jurusan manajemen misalnya atau akuntansi dan sebagainya. Itu kan banyak nih. Jadi peluang orang untuk daftarnya itu pasti banyak. Namun berbeda nih misalnya ikut tes kejaksaan, kemudian formasi calon jaksa. Ternyata yang sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan itu cuman sarjana hukum atau sarjana ilmu hukum. Nah, itu kalian bisa langsung apply yang itu karena dari segi jurusan aja itu peluangnya sudah sedikit, misalnya seperti itu. Kemudian selain itu juga kalian bisa melihat peluangnya di berapa nih kuota yang dilamar. Kalian bisa dilihat itu. Itu kalau misalnya kalian masih bingung atau kalian ya udahlah yang penting masuk jadi PNS ya, atau tidak ada instansi yang dituju. Nah, kalian bisa menggunakan teknik itu.
Kalau misalnya kalian yang sudah punya instansi favorit nih yang kalian ingin tuju, ya mau gimana lagi, kalian harus apply ke instansi tersebut. Nah, lalu yang ketiga, yaitu menggunakan masa sanggah sebagai cara terakhir. Jadi kalau memungkinkan atau kalau bisa, ini masa sanggah itu dilakukan untuk terakhir kalinya. Karena kecil kemungkinan sanggahan kalian itu bisa diterima. Ya, jadi penting untuk kalian teliti ya, baik itu tadi dalam hal administrasi, hal kecil lainnya, seperti tadi eh, jangan lupa untuk mendownload, kemudian ketika sudah mendownload panduan itu, kalian buat BA checklist. Jadi kalian lihat nih, yang kalian lakukan itu sudah betul atau belum. Kemudian persyaratan itu sudah kalian penuhi atau belum. Jadi kalau bisa, nanti ketika proses seleksi pendaftaran di web SSCASN itu tidak menggunakan handphone, melainkan menggunakan PC, baik itu komputer ataupun laptop. Ya, itu yang paling penting. Lanjut. Nah, ini dia ada beberapa kesalahan yang bikin gagal nih seleksi administrasi. Apa aja nih? Yang pertama, yaitu tidak sesuai dengan persyaratan. Contohnya nih, kualifikasi instansi formasi dan jabatan pelamar tidak sesuai dengan jurusan pendidikan. Sebagai contoh, misalnya nih yang tertulis dalam pengumuman, instansi itu S1 akuntansi saja, tapi pelamar berijazah S1 ekonomi. Nah, ini bisa menyebabkan Anda digugurkan oleh verifikator dalam artian yaitu TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, yang kedua yaitu tentang kesalahan ketik saat pendaftaran. Contohnya nih, kasus seperti ini juga banyak terjadi. Contoh, misalnya ada seseorang pelamar bernama Ani Suryani di ijazah. Namun saat mendaftar yang diketik itu Ani Suryani. Jadi beda cuman Y doang. Nah, gara-gara ketinggalan satu huruf saat mengetik, kalau kalian mendapatkan verifikator yang jeli atau verifikator yang apa ya, yang julid biasanya kayak gitu, itu kalian bisa digugurkan. Jadi penting antara nama di ijazah kemudian nama yang dilamar itu harus sesuai ya. Nah, ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan berkas PDF maupun manual bisa menyebabkan peserta gugur atau TMS. Biasanya untuk menggunakan masa sanggah ini itu sulit karena kesalahan ada di pelamar. Nah, itu jadi harus teliti ya. Kemudian yang ketiga, ada nih yang dapat menggugurkan itu yaitu format lamaran tidak sesuai. Jadi surat lamaran atau pernyataan yang diminta instansi itu biasanya instansi menyediakan masing-masing berbeda. Ya, pelamar misalnya yang menulis atau mengetik surat lamaran maupun pernyataan yang tidak sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh instansi, maka mereka akan tidak memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya kalian, wah, saya udah dapat nih di internet, biasanya kan banyak ya di Google itu surat lamaran CPNS. Kalian menggunakan itu padahal instansi menyiapkan surat lamaran dan surat pernyataan berdasarkan format yang sudah disediakan. Nah, kalau kalian tidak sesuai dengan yang diinginkan instansi, maka kalian akan TMS atau tidak memenuhi syarat. Contoh lainnya apa? Misalnya nih di instansi diharuskan untuk menulis surat lamaran ditulis tangan. Tapi kalian mendengar nih instansi lain cukup diketik. Nah, kalian tidak perlu menghiraukan instansi lain, melainkan fokus pada instansi yang dituju. Karena masing-masing instansi itu memiliki rule atau aturan berbeda-beda. Ya, jadi antara instansi Kemenkumham dengan kejaksaan atau kejaksaan dengan Kemendikbud itu berbeda. Ya, jadi tidak sama. Lalu yang keempat adalah yang paling fatal, yaitu salah mengunggah berkas.
ya. Jadi nanti kalian itu di web SSCN itu akan disediakan tools-tools untuk upload dokumen yang diminta. Jadi jangan sampai salah penamaan. Contoh misalnya ketika kalian mau upload sertifikat atau ijazah, ternyata yang kalian upload itu transkrip nilai, ya. Jadi beda depan belakangnya aja udah menyebabkan itu bisa kalian TMS, ya. Atau misalnya surat pernyataan bebas narkoba tapi yang kalian upload itu adalah surat pernyataan belum menikah. Nah, itu akan menyebabkan kalian tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi, untuk member-member di sini jangan sepelekan seleksi administrasi, karena administrasi itu merupakan bagian dari sebuah seleksi, ya. Nah, kemudian kita akan, kalau tadi kita mengenal tentang seleksi administrasi, kita juga setelah seleksi administrasi kalian terpenuhi, kalian dinyatakan memenuhi syarat, nanti kalian akan ada daftar jadwal tes seleksi kompetensi dasar, ya. Hati-hati untuk kalian yang melamar di masing-masing instansi, kalian harus update. Jangan sampai lengah. Ya, misalnya nih, kalian udah merasa bahwa kalian mendaftar di SSCASN. Ya udah, didiamkan aja. Ya, seperti itu. Ternyata pengumuman untuk jadwal tes seleksi kompetensi dasar sudah diumumkan. Kalian terlambat, misalnya yang harusnya tanggal 2 mengikuti SKD karena baru dibuka nih pengumumannya di tanggal 3, ya udah berarti kalian tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar. Jadi sarannya setelah selesai seleksi administrasi secara berkala, misalnya sehari itu kalian pagi buka website resminya, kemudian sorenya buka juga website resminya untuk memastikan ada atau tidak pengumuman penting terkait dengan seleksi. Nah, seleksi selanjutnya tadi dijelaskan yaitu seleksi kompetensi dasar. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti SKD, jadi pada tahapan seleksi SKD ini, kalian akan dihadapi dalam 3 jenis tes. Ya, sebentar. Kalian akan dihadapkan pada 3 jenis tes. Yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan, yaitu tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tes intelijensi umum bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Sementara yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menilai penguasaan, kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi, informasi, dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Kalau kalian lihat ya, di sini itu kata yang ada di Permenpan ini sesuai dengan Permenpan tahun 2021 ya. Nanti kita tunggu yang 2023. Ketika kita lihat ya, kalau misalnya kalian bisa lihat bahwa di Permenpan ini ada kata-kata yang harus kita perhatikan, yaitu selalu menggunakan kata mengimplementasikan. Ya, mengimplementasikan. Mengimplementasikan. Jadi, soal-soal di tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi itu bukan lagi soal hafalan, tapi soal implementasi, apalagi untuk tahun 2023 itu implementasi pada kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang harus kalian pahami. Ya, jadi tadi yang fresh graduate diulangi lagi ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Kemudian
Nah, tadi sudah disinggung ya, soal-soalnya itu tentang, bukan tentang ya, jadi mengadopsi kemampuan relating. Relating itu adalah kemampuan terkait dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Jadi soal TWK contohnya itu tidak akan ketemu soal yang misalnya nih, Indonesia merdeka pada tanggal, nah bukan seperti itu ya, tapi implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila, undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, integritas nasionalisme ya, kemudian bela negara. Nah, itu akan ditemukan. Lalu di TIU juga sama ya, jadi konteks soal cerita, kemudian konteks soal penalaran analitis seperti tempat duduk ya, misalnya mengurutkan urutan tempat duduk atau mengurutkan sebuah buku, mengurutkan sebuah posisi, itu akan relate dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada lagi yaitu transferring, kemampuan mentransformasikan pengetahuan ke dalam situasi baru. Nah, itu biasanya ada di soal-soal TKP. Contohnya misalnya pada saat ini pemerintah lagi menggalangkan kampanye tentang hemat kertasnya. Apa yang akan dilakukan kalau kalian jadi seorang atasan? Itu biasanya ada di soal TKP. Lalu ada applying. Nah, applying ini ada di soal TIU, TWK, dan TKP, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada experiencing, yaitu kemampuan penekanan pada penggalian, penemuan, dan penciptaan. Nanti itu biasanya di soal TKP, jika Anda menjadi B, apa yang akan Anda lakukan? Ya, jika Anda menjadi atasan, inovasi apa yang akan Anda pilih. Nah, itu biasanya experiencing itu ada di TKP. Jadi ingat bahwa tes SKD itu bukan hafalan ya, tapi implementasi atau mengaplikasikan. Lalu yang terakhir itu ada communicating ya, biasanya kemampuan ini untuk mengkomunikasikan kesimpulan pada konteks masalah. Jadi di soal TWK itu juga kalau kalian lihat ya, kok di kisi-kisi itu misalnya di Permenpan nggak ada bahasa Indonesia. Nah, biasanya bahasa Indonesia itu dimunculkan secara tersirat. Jadi contohnya simpulan pada berita di atas misalnya, atau simpulan pada artikel di atas, atau apa pendapat kamu mengenai wacana di atas. Nah, itu disisipkan. Atau misalnya keteladanan apa yang dapat diambil dari tokoh Soekarno misalnya, atau keistimewaan apa yang dapat kamu ambil dari tokoh Ahmad Subarjo. Nah, itu sebenarnya soal bahasa Indonesia. Tapi untuk menyederhanakan, dileburlah menjadi tes wawasan kebangsaan. Ya, itu. Lihat lanjut. Nah, kemudian apa sih tes wawasan kebangsaan itu? Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menilai nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, dan bela negara. Nah, nasionalisme ini sendiri yaitu dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, biasanya ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Lalu bela negara. Bela negara tujuannya mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lalu ada berapa sih jumlah soal tes wawasan kebangsaan ini?
Jadi sejak tahun 2017 sampai 2021, TWK itu berjumlah 30 soal, di mana di 6 soal itu biasanya muncul soal nasionalisme. Kemudian integritas dan bahasa Indonesia itu 12 soal, bela negara 6 soal, dan pila negara 6 soal. Ya, itu di tes wawasan kebangsaan. Kemudian tes intelijensi umum, biasanya jumlah soalnya itu dari tahun 2017 sampai 2021, yaitu belum mengalami perubahan, yaitu 31 soal. Nah, untuk tes intelijensi umum ini bukan sama seperti tes matematika, ya. Jadi bukan matematika, melainkan tes untuk mengukur kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural. Nah, kemampuan verbal itu ada apa saja? Pertama, ada analogi, ya, kemudian ada silogisme, ada analitis. Lalu, kemampuan numerik sendiri ada berhitung, ada deret angka, ada perbandingan, ada soal cerita. Sementara kemampuan figural itu ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Ya, itu yang eh, yang akan kalian hadapi di soal tes intelijensi umum. Nah, biasanya soal kemampuan verbal ini ada 12 soal. Sementara kemampuan numerik itu berjumlah 13 soal dan kemampuan figural bahkan ada yang dapat sampai 10 soal, ya. Nah, hati-hati untuk kalian dalam mengerjakan soal tes intelijensi umum baik kemampuan verbal, numerik, dan figural, ya. Kemudian apa nih tes karakteristik pribadi? Nah, kalau tes karakteristik pribadi itu karakteristik berarti intinya untuk menilai pemahaman mengaplikasikan peserta terhadap aspek pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, di sini jadi ada perubahan jumlah soal, ya. Tahun 2017 sampai 2021 soalnya itu hanya 35 soal. Tapi di tahun sampai 2019 ya, ini ada kesalahan. Nah, tapi di tahun 2021 soalnya itu sampai 45 soal karena ada penambahan di soal anti radikalisme. Jadi soal anti radikalisme ini sebenarnya soal baru yang baru muncul pada aspek TKP di tahun 2021, ya. Nah, untuk masing-masing aspek penilaian dalam TKP ini biasanya untuk pelayanan publik berjumlah 5 soal. Kemudian untuk jejaring kerja berjumlah 8 soal, Sosbud. Nah, ini yang paling banyak biasanya 9 soal dan teknologi informasi dan komunikasi juga 9 soal, profesionalisme 9 soal, serta anti radikalisme 5 soal. Sebenarnya untuk sosial budaya dan anti radikalisme itu hampir mendekati sama. Cuman kalau untuk anti radikalisme itu tujuannya adalah sebagai perekat bangsa, ya, itu di tes karakteristik pribadi. Lalu, sorry. Nah, lalu bagaimana sih cara menerapkan strategi menghadapi seleksi kompetensi dasar? Kalau tadi kalian sudah tahu cara eh, untuk bisa lolos seleksi administrasi, sekarang bagaimana strategi menghadapi seleksi kompetensi dasar? Nah, kita lihat. Nah, tes SKD CPNS itu adalah tes mental. Jadi kalau misalnya kalian sudah berjuang atau sudah bersemangat nih belajar, tapi ternyata kalian tidak punya mental yang bagus, itu biasanya ketika tes panik, ya. Atau misalnya ketika tes itu kita tidak fokus, tidak bisa konsentrasi karena panik, nervous, misalnya seperti itu, ya.
Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kalian hindari. Karena sejatinya tes SKD itu selain mengukur kemampuan kalian, juga kalian harus memiliki mental yang bagus. Pertama, yaitu tentunya harus fokus pada tujuan masing-masing. Jadi kita fokus nih, kita bisa mengerjakan SKD dengan lancar, tanpa hambatan. Ya, ada yang baru misalnya nih, ketika mengerjakan soal SKD itu jaringan jelek nih, atau jaringan nggak stabil, itu udah langsung nih mentalnya down, ya, sehingga itu bisa mempengaruhi kalian pada saat tes seleksi CPNS. Nah, lalu apa saja sih yang tips-tips yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa eh, apa ya, bisa mempunyai mental yang bagus dalam menghadapi tes SKD CPNS ini? Yang pertama adalah tentunya kerjakan tes SKD dengan tenang, terarah, dan fokus tujuan utama masing-masing peserta untuk bisa masuk passing grade, bahkan bisa jadi top one misalnya, atau top 3 ya. Yang kedua, saat SKD berlangsung jangan terpengaruh ke peserta lain. Ada peserta yang sudah selesai, padahal kita belum selesai, kita ikut-ikutan nih, panik, sehingga ya udah, yang tadinya masih ada waktu, karena melihat peserta lain sudah selesai, meskipun waktunya masih ada, akhirnya kalian terkontaminasi, atau akhirnya kalian ya udahlah, kerjakan asal. Nah, itu perlu dihindari. Jadi fokus pada tujuan dan fokus pada layar komputer masing-masing peserta. Nah, yang selanjutnya yaitu beribadah dengan tekun sebagai upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan penting untuk menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga setiap hari dan makanan bergizi. Karena selain kalian juga harus memiliki jiwa yang sehat, kemudian rohani juga harus maksudnya ditingkatkan lagi supaya kalian yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa, itu ya. Kemudian olahraga nih. Jadi kalian tuh kalau bisa setiap pagi itu lakukan olahraga, biar nanti ketika kalian menghadapi tes itu ya kalian udah fresh, karena itu mempengaruhi. Makanya kenapa nih di apa ya, di beberapa instansi itu ada tes kesehatan, kebugaran, atau kesemaptaan, karena tujuannya ya memang seperti itu ya. Jadi kalian bisa setiap hari dengan jiwa yang sehat, dengan tubuh yang sehat, nanti ketika kalian menghadapi tes SKD itu mempunyai mental yang bagus ya. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah membuat jadwal pembelajaran untuk 2 bulan ke depan. Jadi ini masih ada waktu 2 bulan ke depan, yaitu bulan September dan bulan Oktober. Mengingat tes itu akan dilaksanakan pada 4 November. Ya, dimulainya untuk tes SKD itu di 4 November. Jadi ada waktu 2 bulan untuk kalian bisa mempersiapkan. Pasti bisa kok, nggak ada yang nggak mungkin. Yang selagi kalian maksimal dan betul-betul disiplin, ya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ambang batas minimal, ambang batas nilai merupakan prioritas utama. Jadi, ketika kalian mengerjakan soal SKD, prioritas utama kalian itu adalah sampai di nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas sendiri itu adalah untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar setiap PNS yang ditetapkan berdasarkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas minimal seleksi pegawai negeri sipil. Jadi untuk kalian yang fresh graduate yang belum tahu nih apa itu nilai ambang batas atau passing grade, yaitu nilai minimal agar kalian bisa memenuhi syarat di jenis tes. Kan tes SKD itu ada 3 kan,
tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, agar kalian bisa lolos atau memenuhi syarat dari tes SKD, prioritas utama kalian itu adalah ambang batas nilai. Ya, jadi pertama saya yakin saya harus masuk dulu ambang batas. Nah, ya, yang kedua baru nanti bagaimana cara mendongkrak nilai. Nah, yang sekarang kita fokus di yang pertama itu ketika kalian duduk, oke, saya memenuhi dulu ambang batas. Nah, dalam 2021, di rekrutmen 2021, ambang batas atau passing grade atau nilai minimal yang harus kalian capai di tes wawasan kebangsaan itu adalah 65 poin. Ya, soalnya yaitu dari nomor 1 sampai 30. Ya, jadi nanti kalau yang belum pernah mengikuti seleksi CPNS, soalnya itu ada 110. Nah, soal nomor 1 sampai nomor 30 adalah soal tes wawasan kebangsaan. Ya. Nah, perhitungannya apabila kalian benar itu mendapat 5 poin, apabila salah mendapat 0, tidak menjawab mendapat 0. Kemudian untuk tes intelijensi umum pada tahun 2021, yaitu ambang batasnya 80 poin, mulai soalnya dari soal 31 sampai 65, karena jumlah soalnya 35. Lalu, sistem poinnya itu sama seperti TWK, yaitu apabila benar mendapat 5 poin, salah 0 poin, tidak menjawab mendapat 0 poin. Nah, yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi. Jadi jumlah soalnya itu ada 45, di mana soalnya dimulai nomor 65 sampai 66 sampai 110. Nah, untuk TKP ini sendiri, ya, untuk TKP ini sendiri, jadi berbeda dengan TIU dan TWK, ya. Nanti kita ini dulu, berbeda dengan TIU dan TWK. Untuk TKP sendiri, apabila ya nilai menjawab itu nilainya range antara 1 sampai 5 poin. Jadi di sini itu tidak ada poin 0 kecuali tidak menjawab. Jadi diusahakan untuk tes karakteristik pribadi itu dijawab semua meskipun mengasal, ya. Berbeda sama TWK dan TIU. Kalau TKP kalian ngerjain salah, misalnya dapat poinnya bisa dapat poin 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi tidak ada jawaban yang salah melainkan poinnya saja, range poinnya, ya. Jadi itu yang buat kawan-kawan atau teman-teman yang baru ikut tes CPNS pertama kali, ya. Lanjut. Nah, kemudian ketika mengerjakan itu, ya, saya mempunyai beberapa tips dan trik berdasarkan pengalaman ketika menghadapi seleksi SKD, ya. Kalau saya sih, kalau ada yang bertanya, misalnya lebih baik mengerjakannya itu dari soal mana dulu, ya, karena disclaimer bagi kalian yang baru pertama kali itu, jadi meskipun soalnya 1 sampai 110, kalian itu bisa mengerjakan bebas, mau dari depan, belakang, atau mau misalnya mau TWK dulu, TIU atau TKP atau TKP TWK TIU. Tapi kalau saya berdasarkan apa namanya itu pengalaman dan logika yang saya pakai, yaitu saya mengerjakan secara berurutan mulai dari nomor 1 sampai nomor 100. Namun, ya, yang harus diperhatikan, segera lewati soal yang sulit. Ya, jangan mengikuti rasa penasaran kalian hanya mengerjakan satu soal. Ya, jadi kalau pengalaman saya 1 sampai 110 berurutan, ya. Kemudian kalau lewat nih soalnya yang sulit, kita segera lewat next soal seperti itu, ya. Ingat, target pertama kalian ini adalah masuk ambang batas, ya. Jadi ketika duduk
Terus saya ulangi ketika duduk, nilai ambang batas, nilai ambang batas. Lalu kenapa sih lebih lebih memilih untuk berurutan dari nomor 1 sampai 110? Karena pemerintah atau sistem CATBKN itu tidak mungkin tidak punya maksud menyimpan soal TWK di soal nomor 1, nomor 30 sampai 30. Kemudian TIU di 31 sampai di 65. TKP dari 66 sampai 110. Itu tidak mungkin tidak ada tujuannya. Tujuannya antara lain apabila peserta kehabisan waktu, ya kalau kalian misalnya dari nomor 1 sampai nomor 110 itu habis waktu nih di soal nomor 98 misalnya, atau di soal nomor 95. TKP menjawab asal pun kalian akan mendapatkan poin minimal tuh 1. Berbeda kalau kalian nih misalnya ngerjain dari TKP dulu nih, misalnya, kemudian ke TIU. Nah, kemudian ke TWK, ketika kalian habis nih waktunya di soal TWK, itu nggak bisa asal. Karena kalau asal, kalian mendapat nilainya 0. Ya, kalau TKP kan ada nih, kalau pas kemarin tryout itu, Duh Min, di soal TKP-nya saya nggak ngejawabnya asal karena waktunya habis misalnya gitu kan. Tapi ternyata mempunyai nilai meskipun 2, meskipun 3. Nah, berbeda di TWK. Nah, itu sih pertimbangan saya kenapa saya mengerjakan berurutan dari nomor 1 sampai nomor 110. Pertimbangan kedua adalah kalau kita mengerjakan dari TKP, ada yang bilang bahwa TKP itu mudah. Belum tentu. TKP itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Ketika kita mengerjakan soal TKP yang notabene itu soal-soal kehidupan sehari-hari, ya, kondisi sehari-hari, misalnya seperti Anda sebagai atasan harus seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Atau Anda sebagai petugas pelayanan menerima menerima masyarakat yang kesal terhadap layanan Anda, apa yang Anda lakukan. Kalian nanti akan masuk ke soal TWK. TWK-nya sama lagi aplikatif. Biasanya jadi bingung, jadi pusing ketika kalian jadi bingung antara TKP atau TWK. Ya, atau antara TKP dengan aplikatif TWK. Jadi, kalau kalian mengerjakan TWK dulu, itu kalian fresh nih, baru mulai, baru semangat, oke, lanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4 susah, loncat nomor 5, nomor 6, nomor 10 ragu-ragu, loncat nomor 11. Yang penting aku ambang batas. Masuk nih ambang batas di TWK, langsung TIU. TIU susah nih, nomor 32 misalnya, loncat ke nomor 33, langsung kerjakan nomor 34, terus bertahap, yang penting target kita lolos dulu nih ambang batas TIU, lanjut ke TKP. TKP kerjakan bertahap, 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 akhirnya walaupun mengasal kan itu dapat nilai kan. Kemudian susah nih, ragu-ragu, loncat nih TKP ke soal nomor 78 misalnya, loncat lagi nih, bisa nomor 79, tapi nomor 80 susah misalnya, terus kita sampai 110. Sudah 110, sudah selesai, kita kita punya gambaran, wah saya nih dapat ambang batas di TWK, TIU, TKP, lanjut kita mengerjakan soal yang belum kita kerjakan sebagai soal pendongkrak nilai, ya. Jadi ketika kita sudah mengerjakan secara berurutan dari TWK, TIU, TKP, itu udah masuk nih range ambang batasnya. TWK udah masuk, meskipun ada beberapa yang kosong belum kita kerjakan karena kita ragu-ragu. TIU udah masuk nih 80, kemudian TKP udah aman nih 166 misalnya. Lanjut nih kita masuk ke TWK lagi yang belum kita kerjakan. Ya, kita jawab terus gitu berurutan sampai bisa akhirnya kita pada tahapan untuk mendongkrak nilai. Kalau target utama itu adalah target
ambang batas. Kemudian target kedua itu adalah grab target untuk meningkatkan nilai atau mendongkrak poin ya. Nah, ini akan dibahas di slide ini. Nah, yang kedua itu tentang mendongkrak nilai. Ternyata teman-teman, sekarang ini ambang batas saja tidak cukup. Jadi kalau kalian merasa aman nih, sudah masuk ambang batas aja, itu tidak cukup. Jadi kalian harus tetap punya trik atau momen untuk mendongkrak nilai. Ya. Nah, peserta yang sudah dijelaskan dapat mengerjakan soal SKD yang sebelumnya dilewati karena ragu-ragu atau soal yang sulit untuk mendongkrak nilai mulai dari nomor 1 sampai 110. Jadi enak ya kalau berurutan, kalian sudah masuk ambang batas, masuk nih, cari lagi di soal TWK yang belum diisi. Lanjut, itu sebagai pendongkrak nilai. Ya, target 1 udah selesai, ambang batas, kita lanjut nih ke level untuk mendongkrak nilai. Terus gitu bertahap. Nah, tes intelijensi umum biasanya adalah jenis tes yang digunakan peserta untuk mendongkrak nilai. Karena apa? Karena TIU itu pasti, ya, ilmunya pasti. Maksudnya jawabannya tuh pasti. Kalau kalau misalnya 30, jawabannya 30. Nah, itu biasanya di soal TIU itu bisa sampai 155, 160 dapat poinnya, ya. Nah, kemudian tes karakteristik pribadi apabila dijawab asal tetap mendapat nilai. Sedangkan TWK, TIU jika asal kemungkinan besar akan mendapat nilai 0. Jadi ketika kalian sudah balik lagi nih ke materi yang atau ke soal yang terlewati, nanti pas TWK, TKP nih ternyata wah semakin cepat juga nih waktunya. Tinggal beberapa menit lagi, ya kalian jawab aja langsung karena TKP itu akan mendapat nilai ya meskipun kalian menjawab asal. Jadi itu ya, itu yang saya terapkan triknya sehingga tidak hanya lulus ambang batas tapi kita juga bisa menjadi top score ya. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau misalnya kalian udah aja di TKP ya silahkan. Cuman kalau TKP itu kan sekarang tuh dengan TWK-nya yang aplikatif jadinya pusing nantinya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Nah, ini sudah ya kalian dapat memahami bagaimana strategi untuk bisa lolos SKD ambang batas kemudian bisa mendongkrak nilai. Lanjut, pentingnya membuat jadwal pembelajaran 2 bulan ke depan. Ya, yang pertama, memahami pendalaman materi adalah modal utama dalam sukses menjawab soal HOTS. Ya, yang kedua, mengerjakan pendalaman soal merupakan bentuk aktualisasi dalam memahami materi yang sudah dipelajari. Jadi, ya, saling berkesinambungan memahami pendalaman materi. Jadi, kalau kalian nggak bisa ngejawab soal, ya kenapa? Karena kalian belum memahami pendalaman materinya. Ya, jadi jangan heran kalau kalian sulit nih mengerjakan soal, ternyata kalian itu tidak memahami pendalaman materinya. Lalu yang ketiga, ya, mengerjakan simulasi soal tryout merupakan barometer mengetahui kemampuan peserta. Jadi stepnya ini ya. Pertama, pahami dulu pendalaman materi. Lalu kerjakan pendalaman soal sebagai aktualisasi bahwa kita tuh sudah paham nih tentang pendalaman materi. Lalu yang ketiga, mengerjakan simulasi soal tryout sebagai barometer. Apa nih yang masih kita kurang? Ya, apa nih yang masih kita harus perkuat? Materi apa atau jenis apa yang harus kita pelajari lebih banyak? Nah, itu di step ketiga. Jadi masih ada waktu nih 2 bulan, berarti 2 bulan itu kan 8 minggu. Misalnya dua minggu untuk belajar TWK, 2 minggu belajar TIU, kemudian 2 minggu untuk belajar TKP, kemudian 2 minggu lagi untuk tryout.
pemantapan. Ya, seperti itu. Itu yang bisa kalian lakukan. Nah, penjabarannya atau pembahasannya bisa kita lihat di sini. Jadi memahami pendalaman materi adalah modal utama dalam sukses menjawab soal. Kalian dapat memahami materi-materi yang berada di web klik soal untuk kalian baca atau kalian lihat nih apa saja materi-materi yang belum kalian kuasai ya. Kemudian selanjutnya yaitu kalian mengerjakan dulu pendalaman soal. Jadi jangan dulu ke paket soal, lebih baik kalian kerjakan dulu ke pendalaman soal ya. Jadi makanya untuk apa menu-menunya silahkan kalian dibuka. Kalau hari ini kita lagi maintenance ya, ada beberapa tambahan fitur yang untuk yang belum bisa dibuka itu bisa mulai dibuka besok ya. Nanti kita beritahu atau kalian bisa cek secara berkala. Nah, setelah mengerjakan pendalaman soal, baru kalian karena pendalaman soal ini dirancang di webnya itu, jadi ketika kalian sudah menjawab soal, itu pembahasannya langsung keluar. Ya, seperti itu. Jadi bukan bukan seperti simulasi di paket yang kalian harus mengerjakan dulu soal sampai 1 sampai 30 baru keluar pembahasan. Kalau di pendalaman soal itu langsung. Jadi kalian bisa langsung melihat oh seperti ini. Misalnya gitu kan soalnya dan pembahasannya. Nah, lanjut yang ketiga itu baru mengerjakan simulasi soal tryout yang merupakan barometer untuk mengetahui kemampuan peserta. Kalau misalnya kalian mendapatkan, misalnya kok beda nih antara soal pembahasan dan soal di klik soal dengan jawaban di opsi, kalian bisa sampaikan kepada admin untuk nantinya akan kita ganti sesuai dengan pembahasan yang ada. Atau boleh kalian menggunakan forum grup untuk berdiskusi, silahkan kalian boleh apa ya namanya itu boleh rancang sendiri. Nanti mungkin kita akan tambahkan kalian sebagai admin semua. Pokoknya boleh kalian sekreatif dan seinovatif mungkin supaya kalian bisa nyaman berdiskusi. Sekarang itu di Telegram kalian bisa Zoom kayak gini. Jadi nggak mesti harus Zoom. Ada namanya fitur video apa record ya. Jadi kalian itu bisa Zoom seperti ini. Jadi kalian bisa berdiskusi, bisa belajar secara mandiri gitu. Nanti kalian kalau misalnya nggak tahu fiturnya, nanti kita coba ya fitur itu. Lanjut, kemudian, nah itu sudah terakhir di materi sekarang. Kita sudah hampir 1 jam lebih ya di sesi ini. Sebelumnya nanti kalian akan ada materi lanjutan. Ini kan baru baru materi pengenalan ya atau materi dasar nih yang kalian ketahui tentang seputar seleksi kompetensi apa namanya itu administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, kalau untuk seleksi kompetensi bidang nanti kita akan bahas setelah proses SKD ini ya. Sekarang kita fokus di SKD. Nah, nanti untuk tentor kalian di TWK itu ada namanya Kak Rizky Iramdan. Beliau merupakan salah satu member kliksoal.co.id di tahun 2021 yang sekarang sudah berhasil apa namanya itu berhasil lolos tes PNS di Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu dengan meraih skor SKD 462 di mana TWK-nya itu dia dapat 120, TIU-nya dapat 150 dan TKP-nya 192 dan menjadi top 3 nasional pada pengumuman CPNS pada tahun 2023 di hasil akhir. Nanti beliau akan memberikan materi pada tanggal 6 ya kalau nggak salah pada tanggal 6 dan tanggal 8 yaitu materi pilar negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi buat teman-teman yang bisa meluangkan waktu di tanggal tersebut, luangkan waktu karena nanti
biar bisa ada sesi diskusi atau sesi tanya jawabnya ya. Nah, selain itu juga kita punya grup alumni yang sudah lolos di seleksi CPNS apa namanya itu 2021 2029 di grup WhatsApp. Jadi biasanya kami akan nanti nih kalian yang sudah mengikuti tes seleksi di 2023 kita akan buatkan juga grup yang memang banyak banget nih testimoninya sampai ada keponakan-keponakan juga yang masuk gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan materi pada malam hari ini. Ada saya kutip salah satu, saya buat ya salah satu quotes di mana percaya dan yakin pada garis tangan Tuhan itu artinya percaya dan yakin pada kemampuan sendiri. Jadi kalian punya garis hidup masing-masing, garis tangan masing-masing. Tuhan memberikan eh, kalian anugerah, memberikan kalian berkat, kalian maksimalkan ya. Karena kalau kalian yakin tentang kemampuan atau percaya diri kalian, percaya garis tangan Tuhan itu akan mengikuti ya. Jadi sekian dan terima kasih. Sebelum menutup pada sesi kali ini, mungkin apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, ini seputar kita materinya ini dulu ya. Jadi jangan melebar ke materi soal atau apa. Kalau sekilas bolehlah, tapi bukan mendiskusikan soal ya. Misalnya tentang bagaimana nih soal-soal yang nanti muncul atau apa nih langkah-langkah yang harus kalian lakukan gitu. Itu kalian bisa ya. Ini ada yang raise hand. Coba kalau yang mau nanya. Dari Kak Bayu dulu ya. Oke, Eh, Kak tanya Kak ini boleh di untuk boleh dilihat nggak videonya? Maksudnya boleh aduh ditampilkan nggak? baru nggak bisa tampil video ini baru di jalan nih Kak. Nggak apa-apa ya. Oke, siap. Gimana? Ya maaf. Ini masalah apa namanya jadwal itu nanti Mm-mm. di-share di grup apa aku kurang ngikuti sih Kak. Itu ada Oke, ada berapa lama ya seperti itu dan jam ya. berapa aja. Makasih. Nah, langsung dijawab ya. Untuk jadwalnya itu karena kita tadi itu lagi maintenance ya, lagi perbaikan. Jadi jadwalnya kita share di grup dan enaknya juga di grup Telegram ya. Jadi kalian lebih lebih leluasa untuk berdiskusi dan mengetahui jadwalnya. Takutnya karena di webnya itu belum support notifikasi, takutnya kalian nanti ketinggalan. Jadi tetap stay di grup Telegram ya, karena kita hanya punya grup Telegram. Mungkin ke depannya nanti kita akan tadi yang kita bahas mengenai eh, jadi tidak di Zoom aja, melainkan di Telegram kita akan seperti ini, itu seperti di Zoom ya. Nanti kita atur dulu karena jadwalnya itu beberapa tentor eh, apa ya, kayak kemarin harusnya yang mengisi hari ini itu Kak Iramdan, cuman Kak Iramdannya itu ada dinas luar. Jadi saya yang diberikan kepercayaan untuk memberikan materi tentang pengantar SKD gitu ya. Jadi buat Kak Bayu, silakan update di Telegram supaya nanti bisa, makanya tadi kita ini semua supaya masuk dulu ke Telegram, baru kita umumkan untuk Zoom-nya. Ya, itu aja. Semoga membantu ya. Kak Bayu, stay di grup Telegram. Kak Wisnu ya? Oke, Kak Wisnu bisa di open video? Ya, Kak. Ya, gimana Kak Wisnu? Mohon izin Kak, perkenalkan nama saya Wisnek Saputra. Hmm? Sebenarnya mau tanya, besok di web SSCASN itu, Hmm? apakah dalam formasi tertentu itu disebutkan Kak bahwa jumlah formasi ini tuh peminatnya udah berapa gitu, kayak di kemarin di BUMN. Oke, dijawab ya. Kalau misalnya tahun 2021 itu eh, tidak diperlihatkan ya, karena ternyata ketika diperlihatkan itu
justru formasi-formasi yang krusial tidak dilamar. Jadi tujuannya itu kemarin itu. Namun untuk tahun ini kita lihat apakah kita bisa melihat peluang dari masing-masing instansi. Mungkin ya kalau misalnya eh, yang belum ada bidikan nih pengen ke instansi mana kan pasti ngelihat dulu nih instansi mana yang kira-kira peluangnya besar seperti itu kan. Nah, cuman sayangnya di 2021 dengan tujuan supaya semua formasi itu terisi ya, akhirnya fitur itu ditiadakan atau di-hide ya, sehingga peserta tidak bisa melihat jumlah yang dilamar dengan peserta dengan yang sudah melamar ya, jumlah yang sudah melamar itu. Ada yang ditanyakan lagi, Kak? Baik, terima kasih Kak, udah cukup. Nih, kalau Kak Wisnu mau ke instansi mana? Sudah punya bidikan atau Saya MA Kak. mau ke Mahkamah Agung ya? Mau apa? Ngambil Cakim? Enggak Kak, yang ke Pranata peradilannya. Oh, jadi panitera bukan? Yang 25 formasi. Oh, Iya. ya. Panitra bukan? eh iya, ngarahnya ke situ. Ya. Tapi udah tahu bahwa panitra itu nggak bisa jadi hakim. Sudah Kak, sudah tahu. Jadi sudah siap ya. Kenapa nggak mau? Karena sedikit formasinya atau apa? eh kema eh eh, Berdasarkan info yang tahun 2021 ya Kak. Misal kalau yang formasi Cakim itu SKB-nya tuh bertahap-tahap Kak. Sampai ada Hmm. wawancara bahasa Inggris terus gitu kan. Nanti takutnya gugur di SKB-nya sih Kak. Oke. Sebelum berperang udah ini ya, udah 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 nanya-nanya beberapa. dulu. Iya. Iya, udah tanya-tanya dulu. Memang ini apa ya for your FYI juga. Jadi tidak hanya di apa namanya itu Cakim, tapi untuk formasi jaksa juga tahapannya tuh hampir sama SKB-nya tuh hampir bukan ribet ya, maksudnya selektif ya karena di SKB Jajak juga tuh sama Kak ada tes kesehatan, kemudian tes psikotes, kemudian tes wawancara CAT itu tahapannya itu lebih kompleks betul dibandingkan dengan staf non jaksa. Jadi sama seperti di apa namanya itu di MA, jadi ada panitera dan cakim ya. Kalau panitera itu memang kebijakannya yang terbaru itu tidak bisa menjadi cakim ya. Jadi buat Kak Wisnu semoga sukses ya. Walaupun misalnya nanti Kak Wisnu misalnya sudah melamar di panitra, ya mudah-mudahan apa yang diharapkan Kak Wisnu dapat terwujud, terutama kalau misalnya Kak Wisnu takutnya susah di SKB-nya. Kompleks bukan susah ya, lebih lebih banyak. Oke, terima kasih ya Kak Wisnu. Lanjut Kak Oktav Ya Kak, maaf mau bertanya Kak, ya. seputar seleksi administrasi ya Kak ya. Hmm? Kalau misalkan untuk nilai rata-rata ijazah nih, nilai rata ijazah tuh yang dipakai tuh nilai rata-rata penjumlahan UN sama US atau gimana ya Kak? Nah, kalau untuk apa namanya itu nilai rata-rata itu biasanya kan ada transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu memang ada dua, ada yang maksudnya berbeda-beda. Ada yang di sana dicantumkan langsung si nilai apa nilai transkripnya itu merge semua itu misalnya 7,5. Ada juga yang dibedakan antara ujian nasional dan ujian sekolah. Itu kan maksudnya. Nah, Iya. yang dipakai itu adalah ujian nasional atau ujian sekolah. Nah, yang dipakai itu adalah ujian nilai yang tertinggi biasanya antara UAS atau UN. Gitu Hmm, ya. Nah, tapi untuk apa namanya itu untuk pastinya silahkan kakak berkonsultasi dengan panitia seleksi karena biasanya nanti dibuka eh, layanan untuk untuk apa ya? Jadi ada kontak person untuk menanyakan hal-hal tersebut. FNQ-nya tuh ada. Nah, kalau misalnya kakak bingung juga, kakak nanti bisa ada kan rencananya mau ambil apa? Formasi apa? rencananya sih kan kalau misalkan tahun 2021 kan saya pakai farmasi yang sarjana ya waktu dulu. Yang ekonomi, sarjana ekonomi, manajemen. Intansi?
instansi dulu Pemda tahun Oh, 2021. Ya, cuman kalau tahun ini kan untuk formasi jurusan manajemen kayaknya sedikit ya kayak. Jadi kemungkinan mau nyoba di kejaksaan di apa namanya pengadministrasi penanganan perkara. Cuman pas ketika lihat apa namanya sekilas persyaratan tahun 2021 kan dipersyaratkan nilai minimal rata-rata ijazah tuh 7,00. Nah, cuman ini tuh bingung. Ada yang bilang tuh nilai rata-rata ijazah tuh penjumlahan antara nilai US sama nilai UN gitu. Nah, jadi yang dipakai tuh yang mana? Bingungnya itu sih Kak, paling. Ya kalau ini juga bisa penjumlahan nilai UAS sama UN juga bisa. Jadi nanti kalau misalnya apa ya lebih tepatnya kakak bisa tanyakan ke masing-masing instansi itu karena masing-masing verifikator itu beda-beda. Kemarin juga ada yang menyarankan bahwa ya udah pilih yang paling besar yang mana di antara UAS dan UN. Tapi betul sih lebih bagus yang itu di UN ditambah UAS bagi 2. Ya, Iya, itu udah pasti apa namanya itu sesuai dengan ijazah ya. iya, siap. Soalnya pas di apa namanya di persyaratan kemarin yang 2021 dilihat sekilas tuh yang nggak dijelasin cuma rata-rata ijazah 7,00 aja gitu Kak. Jadi nggak ada Ya. detailnya tuh. Mm-mm. Nah, Bisa juga dengan menjumlah nilai UN dan UAS, tapi biasanya penjumlahan nilai UN dan UAS juga itu nggak jauh beda kok Kak dengan karena kan dibagi 2, jadi perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan. iya, siap. Ya, Oke. coba Ya. kalau kakak masih apa namanya itu ragu, silahkan ke panitia masing-masing. Nanti juga dibuka kok apa layanan untuk kontak person. Jadi jangan jangan apa jangan takut atau jangan bermasalah ya. Ya, soalnya lagu-lagunya di situ aja sih Kak. Siap, Iya, makasih ya Kak nggak ya. apa-apa. Siap. Oke, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Sudah semua ya, Kak Oktav tadi. Ya, oke, dengan berakhirnya sesi Zoom hari ini, ya, semoga kita semua nanti diberikan kelancaran, baik itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang. Ya, jangan lupa untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Ikram, ya. Jadi kalau Tirdan, sorry, oh ada lagi nih, Kak Febrianto, silakan Kak. Oh, selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Mohon Boleh. maaf nggak bisa ini Kak, nggak Oh, bisa no, bagi videonya Kak. Mohon maaf oke. nih. Gimana? Ya, Nggak apa-apa. gini Kak, saya cuma ini, maksudnya mungkin usul atau gimana? Hmm. Saya cuma baru 1 kali ikut simulasinya karena kesibukan juga jadi nggak sempat buka pembahasan-pembahasan yang lain. Gimana sih Kak? Maksudnya Kak, mungkin teman-teman di grup Telegram atau mungkin nanti sempat saya buka pembahasan yang lain, pembahasan TIU rata-rata yang saya lebih apa namanya eh, lebih arahnya ke sana untuk memahami lebih dalam TIU. Ada beberapa Kak pembahasannya itu lebih ke mungkin belum ke arah penyelesaiannya secara cepat Kak. Maksudnya masih menggunakan ini. Paham Kak yang saya maksud? Maksudnya pembahasan materinya Hmm. masih menggunakan cara yang mungkin menggunakan waktu yang lama Kak. Rumusnya masih itu. Apakah Oke. bisa mungkin teman-teman atau mungkin dari tentornya nanti yang buat simulasi pembahasan bisa berbagi di grup mungkin ada yang apa namanya Kak cara cepatnya Sharing. gitulah Kak gitu. Iya, Sharing. Hmm. ya sharing mungkin eh, contoh soal ini cara cepatnya gini mungkin berbeda di pembahasan kayak gitu Kak sih. Mungkin karena seperti sebelum-sebelumnya saya sudah 2 kali ikut selalu terkendala di waktu Kak. Waktu. Oke. Ya, Iya, siap. iya, mungkin itu saja Ditampung. sih Kak. Ya, siap. Makasih ya, Kak. Ditampung dulu. Nanti saya sampaikan kepada admin utama. Cuman untuk penjelasan yang mungkin penjabarannya terlalu bertele-tele atau panjang, itu kaitannya mungkin ya, kalau saya lihat itu, kalau dilihat kan kayak pecahan kok harusnya bisa langsung cepat gitu. Ini mungkin digunakan juga buat apa peserta-peserta yang memang dia
tidak memiliki basic, sehingga ketika pengerjaan itu memang dibuat secara runut dulu gitu kan. Nah, untuk tips dan triknya nanti disampaikan ketika tentor Kahoir ya, itu tentor TIU. Jadi nanti kalian bisa semua bisa tanyakan, atau kalian bisa tanyakan kepada tentor itu. Nah, kalau untuk di web itu sepertinya ya, tapi nanti saya konfirmasi, saya catat, itu biar sepertinya memang sengaja dibuat agar bisa dipakai atau bisa peserta yang tidak punya basic supaya bisa mengerjakan sesuai dengan apanya ya. Jadi runut gitu kok Kak. Istilahnya Oh ya runut Kak. bertahap gitu. Cuma nanti nggak apa-apa, nanti kita coba sampaikan juga ke admin utama terkait hal tersebut. Nah, kalau misalnya Kakak memang perlu cara cepat atau tips dan trik yang lebih cepat, Kakak Ya. bisa nanti tanyakan saat Ion di TIU. Sementara kan sekarang tuh fokusnya di TWK dulu ya Kak untuk minggu ini. Ya, Oh ya Kak. Mungkin juga kasih ya maksudnya Kak ya, masukannya ya, nanti saya sampaikan. ya mungkin Kemudian, dikit lagi Kak. oke, Mungkin maksudnya juga maksudnya kan mungkin di grup Telegram itu sudah banyak pesertanya Kak. Jadi mungkin misalnya teman-teman nggak apa-apa, maksudnya menurut saya mungkin ada yang kalau ya ada yang punya tips and trick lebih cepat, mungkin bisa di-share lah supaya maksudnya semakin sering kita membaca, semakin sering juga semakin sering kita membaca semakin akan bisa tertanam dalam otak sih Kak gitu. Iya, betul, betul. Ya, Ya. oke. Oke, Ya, ya nanti makasih kita Kak. coba stimulan ya. Maksudnya coba Iya. kita atur supaya bisa bisa apa aktif gitu member-membernya Nah, ya. gitu Kak, betul. Ya, ya. Oke, makasih Kak Febri. Iya, sama-sama Kak. Thank you. Kak Dilan ya, bisa Oke, on maaf cam Kak? Kak. Oke, kalau buat ini on cam kita minta maaf Kak, kita soalnya lagi di luar. Oke. Mm-mm. Ya, jadi gini Kak, yang buat nanyain masalah administrasi, itu misalnya nih, kita kan mau daftar di ini, kita mau daftar di luar dari identitas kita atau KTP kita, itu apa ada persyaratan khususnya ya Kak. Misalnya saya bertempat di Pekanbaru, terus saya mau coba daftar di apa ya, di Jakarta atau di apa gitu. Apa ada persyaratan khusus? Surat domisili maksudnya gitu. Ya, apa ada persyaratan khusus dari situ gitu kan? Atau masih bisa tanpa ada persyaratan khusus? Kalau misalnya nanti, karena gini ya Kak, kita gak bisa memastikan itu, soalnya masing-masing instansi itu punya kebijakan masing-masing. Contohnya misalnya kalau di kejaksaan, yang saya tahu itu, dia tuh meskipun misalnya KTP-nya itu di Semarang, contohnya, kalau misalnya di domisilinya itu dia kerja atau kuliah misalnya di Bandung, kemudian mau ikut dari Kejaksaan Tinggi Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, itu bisa dengan melampirkan surat domisili, Kak. Jadi meskipun KTP yang digunakannya tetap KTP Semarang, kemudian dilampirkan juga surat domisili yang menyatakan bahwa itu dalam satu satu wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, misalnya itu. Nah, kalau Kakak melamar di luar itu instansi kejaksaan, seperti yang saya sampaikan, Kakak coba tanyakan melalui kontak person di masing-masing instansi tersebut. Itu Kak. Oh, gitu. Ya, karena kalau misalnya setahu saya memang harus dilampirkan surat domisili, Kak. Jadi yang menyatakan bahwa Kakak itu tinggal di lingkungan atau di di kabupaten, kalau beda kabupaten atau beda provinsi seperti itu, Kak. Itu kalau buat surat domisili harus dari dinas terkait atau cukup dengan pemerintah yang setempat di situ? Maksudnya misalnya cuma Desa cukup biasanya, Kak. dari Di desa, cuman Kak. cukup di desa Iya, ya Kak ya? cukup. Cuman cukup Jadi itu aja ya? ya cukup di desa. Oh Karena sih gitu. sebenarnya itu ngaruhnya nanti pas Kakak untuk seleksi aja untuk apa namanya tuh
penentuan nanti kanrek kanrek untuk SKD-nya gitu di mana gitu. Kalau Iya. misalnya gini Kak, kalau misalnya saya nggak apa-apa ya kalau nanya soalnya saya bingung. Gimana? Kalau misalnya nih, saya ambilnya tetap nih di dalam provinsi yang sama dengan identitas saya. Tapi untuk jadwal tesnya misalnya, jadwal tesnya saya ambil di tempat saya sekarang. Apa itu bisa ya Kak ya? Atau memang kembali lagi kepada instansi yang berkaitan? Kalau jadi kakak sesuai dengan biasanya sih nggak masalah sih Kak. Nggak masalah. Jadi kalau titik untuk tes itu ditentukan oleh instansi. Contoh misalnya sudah ditentukan bahwa ada di Kanrek 3, Kanrek 4, Kanrek 5 misalnya. Nah, ternyata kakak itu lebih dekat di Kanrek 3 misalnya. Itu. Tapi ada juga instansi yang sudah harus nih kakak tuh di sana, berarti nggak bisa. Gitu. Oh gitu. Iya, kalau kemarin itu karena COVID, jadi diserahkan ke kanrek masing-masing. Ini kan sekarang, maksudnya kanrek terdekat, jadi milih ya. Nah, mudah-mudahan sih tahun ini juga masih kayak gitu. Jadi kita yang bisa milih di kanrek mana, ya. Tapi kalau untuk yang kita milih itu, kita tetap harus pakai surat domisili atau enggak Kak? Enggak, Kak, nggak usah. Kalau cuman milih ya. Ya. Nih, ada juga instansi yang misalnya nih harus didomisili di wilayah tersebut ada. Jadi tergantung Kak, misalnya yang membuka tuh Pemda Pemda A misalnya tuh harus yang berdomisili itu ada. Jadi harus dilampirkan dengan surat domisili. Makanya penting biasanya nanti ketika melamar ketika di akun SSC ASN itu ada nih Kak, misalnya eh, keterangan yang menyatakan bahwa upload bukti surat domisili misalnya apabila atau KTP. Nah, berarti kalau atau ya berarti pilih salah satu, Kak. Berarti nggak ngaruh gitu. Masing-masing instansi beda-beda. Makanya itu yang harus dipahami oleh apa peserta. Jadi saya juga nggak bisa mengeneralkan karena saya nggak tahu kakak tuh mau ke instansi apa. Seperti misalnya kalau Kemenkumham kan instansinya itu per regional, tapi kalau kejaksaan itu dapatnya semua nantinya penempatannya gitu Kak. Ya, Oh gitu. lebih baik supaya tidak keliru, silahkan konsultasi dengan pansel instansi masing-masing. Oke. Ya, Oke, oke. Kak, Untuk satu saran lagi boleh? boleh apa? Kalau yang buat ini, kan di tahun ini kan ada buat yang CPNS sama untuk P3K. Nah, kalau untuk di P3K, Kak, apakah di P3K itu hanya untuk pegawai-pegawai yang honorer? Atau misalnya mungkin seperti saya yang belum pernah mengikuti honorer, itu nggak bisa ikut untuk mendaftar di P3K? Oke. Nah, jadi kalau misalnya boleh saya jelaskan di awal, untuk ASN itu kan terbagi dua ya, jadi PNS dan P3K. Nah, kalau untuk PNS sendiri itu bisa dilamar oleh semua secara umum ya. Kalau mau fresh graduate atau misalnya yang sudah berpengalaman. Kalau P3K itu adalah untuk saat ini ya, tujuannya itu adalah untuk mengentaskan atau menuntaskan masalah pegawai-pegawai honorer. Jadi kalau misalnya kakak harus melamar di P3K, itu harus ada surat rekomendasi atau surat pengalaman bekerja yang mendukung terhadap jabatan tersebut, Kak. Kalau P3K, baik itu guru, kemudian apa namanya itu tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya harus ada surat rekomendasi karena sebenarnya tujuan utama saat ini itu adalah untuk mengentaskan yang honorer itu Pak. Itu Kak kalau untuk P3K Oke, oke. ya. Kak Oke. Dilan kan udah berapa kali nih tes? 2 kali ya Kak? Iya, tapi yang buat Mhm. apa ya? Kalau yang buat yang administrasi itu yang saya tanyain itu saya belum pernah coba itu. Yang maksudnya
yang beda tempat dari wilayah saya gitu kalau buat itu. Biasanya Oh, yang 2 kali itu saya sesuai dengan di tempat saya, disesuai dengan KTP saya. Jadi saya nggak ada kebingungan gitu kan. iya ya, kayak gitu ya. Ya, nanti karena kan belum tahu juga Kak mau ngelamar kemana kan. Jadi kita juga ngasih sarannya bingung gitu. Aku sih Nanti, rencananya kalau masih masih bisa di BPN, rencananya mau ke BPN lagi Kak. hmm, Soalnya kemarin 2 kali itu ke BPN. oke. Oh, rencananya di PPN ya. Nanti kalau misalnya ada Ah, formasi BPN ikut, oke, sip, iya. oke. Terus yang ininya apa? Gagalnya di mana Kak? 2 kali. Kalau kemarin itu pas di prankingan kita turunnya Kak. Karena ini ya, mungkin formasinya sedikit ya. Formasinya sih banyak. Hmm, Tapi kan kalau yang itu kan pusat nih, itu kan harus di rankingnya kan seluruh ya kan Kak ya. Jadi Kalau kenanya BPN itu yang seluruhnya. kecil dan kita kan kemarin kan ngambilnya di Kementerian BPN. Oke. Mudah-mudahan tahun ini Iya, ya Kak di apa ya? Di press lagi nih belajarnya. Karena nih ini ya contoh ya teman-teman bahwa lolos ambang batas aja nggak cukup tahun-tahun sekarang. Jadi kalian memang tadi ya, pertama target ambang batas, kedua target dongkrak, dongkrak nilai. Itu udah rumus mutlak. Kalau kalian memang pingin apa namanya tuh untuk bisa masuk ke 3 kali jumlah formasi. Jadi kalau misalnya nih formasi yang dibuka itu 2000, kalian itu harus masuk 3 formasi, berarti harus masuk ranking 6000. Kalau formasinya yang iya, dibuka 2, berarti kalian harus masuk ke top uh, 6 atau 6 teratas. Itu baru bisa kalian masuk di apa namanya itu di tes SKB. Ya Kak Dilan ya. iya benar. Kalau Ya. kemarin itu saya lihat dibuat di nilai masuk SKB itu kayaknya kebanyakan rata-rata nilainya di angka 400 Kak. Betul. Di atas 400 Iya, semua, makanya betul-betul makanya harus semakin iya, digiatkan lagi. Ya Kak ya. iya benar. Ya. Makasih banyak ya Kak ya. Oke, siap. Sukses ya Kak Dilan. Semoga dapat formasi, Amin. kemudian bisa menjadi PNS tahun ini ya Kak. Amin, amin. Oke, Terima siap. kasih. Semoga semuanya Sama-sama. sukses. Ya, Ya. lanjut. Ini Kak Eko ya. Ya, terima kasih Kak buat kesempatannya. Saya mau nanya Kak. Bisa Ah, ini on cam? oh, bisa. Oke, siap-siap. Ya, ya. Ah, Ada Kak? ya, oke, saya mau nanya Kak. Ini kan Hmm. untuk materi pembahasan kita kayak atau pembelajaran kita kayak TWK, TIU, TKP. Nah itu ada dibuat nggak ke dalam Zoom gitu Kak? Materinya atau Ya. ininya? Ada Kak. Nah kalau ada itu setiap hari atau berapa kali seminggu gitu Kak dibuat gitu ke dalam Zoom. Maksudnya jadwal jadwal Zoom-nya, materi. Iya, iya, iya. Itu bisa dilihat di pendalaman TWK ya. Sekarang itu yang baru muncul untuk untuk TWK. TWK itu dari tanggal 6, 7, 6, 8, kemudian tanggal 9-nya baru TIU. Ya, Oke, jadi kita per minggu itu diupdate, Kak. oke Kak, siap, Ya, siap. jadi nanti pokoknya untuk jadwal dilihatnya di webnya. Ya, kalau misalnya untuk notifikasi takutnya nih notifikasi kan banyak juga yang nggak lihat web. Nah, bisa kakak lihat di Telegram untuk Oke, siap Kak. pengetahuan. Ya, Kak Eko mau Oke. rencananya mau ngelamar di mana? Formasi apa? Kalau kalau saya mau coba di PUPR Kak, di Kementerian PUPR. PUPR. Ya. Sebelumnya sudah pernah Udah ini kalau dibuka tahun ini keempat kali nih Kak. 4 kali. Kenapa? Ya, ya Boleh belum sharing nggak? rezeki Kak. Masih banyak kesalahannya kemarin sih gitu. Persiapan belum pada matang. 4 kali itu berarti 4 tahun ikut 4 tahun gitu kan? Ya benar, benar. Hmm. Kalau bisa belajar dari apa kekurangan di tahun-tahun sebelumnya, ya. Ya, Tadi saya sampaikan bahwa kalian harus punya target.
target utama yaitu lolos ambang batas. Target kedua dongkrak nilai, ya. Nah, adapun metode pembelajaran dan sebagainya itu diserahkan kepada masing-masing. Jadi setiap orang itu punya metode belajar yang apa ya, yang berbeda-beda gitu kan. Ini Ya. cocoknya untuk apa namanya tuh di secara visual, ini secara tertulis gitu. Jadi beda-beda. Nah, Kak Eko juga harus punya keyakinan pada diri bahwa ya ini saya punya kemampuan bisa. Bisa kok semua, nggak ada yang nggak bisa. Tinggal kitanya aja mau nggak. Ini 2 bulan loh. 2 bulan kalian betul-betul harus disiplin. Jadi jangan sampai 1 hari 5 soal, besoknya lupa. Enggak. Kemudian lusanya 5 soal, besoknya enggak. Jangan seperti itu. Jadi sehari itu yang minimal targetkan kita ngerjain 10 soal. Pagi, misalnya kalau yang beragama muslim setelah ibadah sholat subuh misalnya, atau ketika malam hari setelah kita selesai beraktivitas kerja misalnya kalau yang bekerja. Jadi itu Kak. Jadi karena kita tuh yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal SKD itu adalah kebiasaan. Ya, jadi kalau misalnya Kakak masih hari ini 10 soal, besok enggak. Kemudian besoknya lagi 10 soal, ya otak nggak bisa nge-record gitu. Tapi kalau misalnya nih sehari aja Kakak ngerjain soal pecahan, misalnya besok juga mengerjakan soal pecahan, itu kuat berarti di pecahannya gitu. Jadi perlu disiplin itu Kak. Jadi jangan misalnya kita ngerasa bahwa kita udah bisa, udah. Kemudian besoknya lagi enggak. Besoknya lagi iya, besoknya lagi enggak. Sempatkan belajar itu nggak mesti 1 jam loh Kak. 2 jam, 3 jam nggak mesti. Nggak butuh 30 menit asal dilakukan setiap saat, setiap apa namanya itu sering, disiplin, itu ada sesuatu yang direkam di dalam memori. Jadi nggak mesti bisa kita makanya saya sampaikan ke tentor bahwa maksimal itu 1,5 jam. 1,5 jam itu cuma 1,5 jam. Nggak perlu sampai 2 jam, 3 jam kalau untuk apa namanya tuh belajar. Jadi 30 menit dilakukan pagi hari, kemudian 30 menit dilakukan siang hari, 30 menit dilakukan sore hari, tapi dikerjakan setiap hari. Ya, terarah nih. Hari ini mau ngerjain pilar negara 30 menit. Jam 6 misalnya sampai jam setengah 7. Siangnya setelah apa namanya tuh sebelum istirahat, jam istirahat setengah 12 misalnya sampai jam 12. Terus malamnya sebelum Isya misalnya setengah 7 sampai dengan jam 7. Nah, itu terus. Tapi dilakukan setiap hari. Jangan sampai cuman udah mah 30 menit tapi dilakukannya ya hari ini dilakukan, besoknya enggak, hari ini dilakukan. Karena yang paling penting itu adalah kebiasaan. Jadi Allah bisa karena terbiasa. Jadi Kak Eko semangat, tadi target pertama ya semua juga sama. Target pertama ketika kalian duduk ambang batas. Duduk kalian menghadap komputer ambang batas, kerjakan ya. TWK, TIU, TKP. Langsung ya yang susah lewat langsung masuk untuk mendongkrak nilai. Target kedua ya terus gitu terus seperti itu. Jadi tipsnya itu, makanya sekarang itu yang dilakukan itu bukan hanya ambang batas, tapi kalian harus masuk ke top score. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi jangan apa ya, jangan menganggap bahwa ya udahlah, yang penting ambang batas selesai. Enggak, belum cukup ya untuk tahun ini. Ya, pokoknya semangat ya Kak Eko. 4 kali, ada yang sampai 5 kali masuk gol. Mudah-mudahan 4 kali cukup. Ya, hati-hati kalau misalnya ada SKB, kebugaran, kesemaptaan dari sekarang dilakukan. Ya, jadi olahraga supaya nanti kalian itu apa ya, terbiasa dengan kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang berbeda. Seperti misalnya kita menghadapi nervous, tegang, kadang kalau misalnya ya kita juga di luar kendali, error, nggak ada sinyal, udah panik duluan. Ya, itu.
Ya Kak, pokoknya sukses Kak Eko ya. Oh iya Kak, mau bertanya satu lagi. Oke. Untuk buku Bang Soalnya sudah rilis kayak Kak ya? Yang mana ya Kak? Yang Oh, buku yang udah Kak, kalau udah ya? kalau itu. Oh, oke. Oke, thank you Kak. Ya, Terima kasih ya Kak. Kak. Ya, udah tidak ada yang raise hand lagi. Udah ya, Kak Dilan udah, Kak Febri udah, Kak Oktav udah. Boleh Kak, sedikit lagi Kak. Mohon Oh maaf, ya, boleh. Halo Kak. gimana Kak Febri? Saya sementara buka-buka webnya ini Kak, tapi pas Hah? bagian pendalaman soalnya yang materi PDF dan video nggak bisa terklik Kak. Kenapa ya Kak di webnya? Tapi kebuka nggak Pak Kak? Eh, untuk diklik bisa Kak di yang di Kos sampingnya yang fiturnya, tapi yang bagian materi sama pendalaman soalnya nggak muncul Kak, nggak bisa terklik Kak. kosong, artinya kosong atau nggak bisa keklik? Nggak bisa keklik Kak. Masa sih? Coba nanti di Ya. ini ya, di WA ya Kak, WA. Oh ya, saya WA Ah, Kak ya, boleh. ya, soalnya kalau kalau kosong berarti itu maintenance, tapi kalau nggak bisa diklik berarti nanti kita kita nanti saya teruskan. Karena kalau kosong isinya itu sekarang lagi perbaikan Kak buat besok. Oh iya, ini Ah, nggak bisa keklik Kak dia. klik ya. Oke, nanti di ini ya Kak. Takutnya Kakak Oh ya, belum. Mm-mm. Ya, kalau Rizky ya menunya diklik bisa Kak, tapi isinya kosong. Nanti coba lihat iya. ya. Kalau yang simulasinya bisa Kak, yang simulasinya bisa diklik yang bagian riwayat simulasi bisa, Hmm. tapi yang bagian pendalaman materinya nggak bisa diklik Kak. Oh, oh, pendalaman materi yang PDF itu ya. Iya, yang PDF sama materi pendalaman soal. Ya, di itu aja ya di WA biar Baik Kak, baik. fokus Ya. ya. Oke, teman-teman adalah udah tidak ada. Maaf Kak, mau tanya lagi Oktav Kak. Oh, Mau gimana tanya lagi Kak? Bang. Ya. Punten. Ini Kak, kalau misalkan untuk update materi antara di web klik soal sama materi yang di buku itu udah sama update-nya atau beda ya Kak? Soalnya kalau misalkan dilihat sekilas di materi di buku yang Hmm? yang Kakak sering share tuh di Instagram itu kelihatannya lebih update Kak. Apa emang yang di web belum diupdate Pak? Kak, apa gimana? Enggak, saya tanya dulu kalau misalnya Oktav udah sampai ngerjain paket apa kalau paket nih? Kalau kalau paket sih udah TWK udah beberapa paket, terus Tiu udah Udah bukan sampai bukan udah sampai 11 paket belum? belum sih belum. Nah, coba cek dulu ya. Siap. Cek dulu 11 paket, nanti baru bisa ini. Soalnya kalau misalnya ini saya juga belum pastikan karena waktu kemarin saya hanya diberikan ini buat materi di buku. Fokusnya Oh, di buku. Jadi coba Kak Kak Febri ya, coba Kak Febri, Kak Oktav ya, siap, Kak. coba Kak Ya, Oktav apa namanya itu kerjakan dulu, lihat dulu minimal lihat dulu aja si soalnya. Ya, kalau misalnya belum sempat mengerjakan siap, siap. Oke, paketannya. masih Kak. Yap. Ya, ada yang ditanyakan lagi udah ya? Kak Dilan nggak Kak Febri nggak, Kak Ronggo nggak, udah selesai. Kak, aku mau tanya dong. Nanya lagi, ya Ya, terus. ini saya nih yang belum tanya tadi. Ini aku Hmm? login di webnya kenapa nggak bisa ya? Mungkin lagi ini ya, lagi maintenance ya semuanya. Coba Oh gitu. di ini aja, di WA aja ya Kak. Di Baru WA-nya yang klik ah, soal itu ya? ya, memang semuanya lagi maintenance, baru bisa diselesaikan besok Kak. Oh Lagi gitu, perbaikan oke. Oke, fitur-fitur. oke. Ya, Kasih, Kak. ya. Siapa Kak Ronggo? Kak, saya izin bertanya, Kak. Ah, Perihal rekrutmen Mahkamah Agung, Kak. hmm. Nah, setahu saya tuh kalau Mahkamah Agung itu kita itu bisa memilih di pengadilan mana kita akan melamar gitu ya, Kak. Hmm. Nah, itu tuh harus sesuai domisili kita atau gimana itu ya, Kak? Kalau misalnya saya kan domisili Bandung nih, Kak. Nah, terus saya daftar di pengadilan negeri misalnya Banjarmasin. Nah, itu boleh nggak sih, Kak? Terima kasih. Bukannya itu nanti penempatan ya Kak? Oh, itu
penempatannya atau kita bisa milih sendiri itu ya Kak? Mahkamah Agung ya, kalau saya nggak bisa mastiin karena kan nggak, makanya tadi ya kalau misalnya teknis tentang itu nanti ketika pengumuman resminya, karena beda kalau misalnya antara Kemenkumham itu dia eh, apa melamar itu sesuai yang dia akan penempatannya. Kalau misalnya kejaksaan itu bisa kalian lamar secara nasional, tapi secara nasional penempatannya juga nasional. Itu. Nah, kalau untuk Mahkamah Agung nanti saya coba koordinasikan dengan teman saya ya, kemarin juga ada yang lulus di 2021 tapi dia dapatnya itu di PA Pengadilan Agama, Kak. Oh gitu ya Kak. Ya dia tuh melamar Mahkamah Agung tapi dapatnya di PA gitu. Nanti saya coba tanyakan kalau dia ada waktu nanti kita bisa live. Ya soalnya sebagaimana saya lihat gitu ya di di surat pengadaannya tuh, jadi pengadilannya tuh misalnya Pengadilan Tinggi Negeri Bandung 1, terus Pengadilan Negeri Bandung 1, terus Pengadilan Agama 1 gitu Kak. Oke. Jadi udah ada porsinya gitulah. Siap. Ya, itu sekali lagi ya, kalau misalnya untuk apa namanya tuh untuk teknis, kalian tunggu informasi resminya aja. Pasti sudah pernah jadi rekomendasi pengumuman tahun sebelumnya nggak, Kak? Punya pengumuman seleksi MA tahun 2021 nggak, Kak? Oh enggak Kak, saya baru Nah, lulus kebetulan ya, belum pernah daftar. caranya nih bagi kalian juga ya teman-teman yang akan melamar di instansi, coba kalian searching di Google pengumuman CPNS misalnya Mahkamah Agung 2021, PDF-nya lihat, nanti ada ketentuannya, Kak. Jadi bisa jadi barometer di yang tahun sebelumnya. Baik Kak. Ya, Kak Ronggo ya. Jadi karena saya juga belum bisa memastikan karena setiap instansi itu beda-beda banyak banget. Jadi pansel itu panitia seleksi itu ada panitia seleksi nasional sama panitia seleksi instansi. Kalau panitia seleksi nasional itu yaitu terdiri dari Kemendikbud sebagai pembuat soal, kemudian Permenpan RB ya sebagai pembuat kebijakan, kemudian BKN sebagai penyedia sistem CAT ya. Nah, itu panitia seleksi nasional. Kalau panitia instansi, masing-masing instansi itu punya kebijakan yang berbeda-beda, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah. Ya, jadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa harus sesuai dengan yang diinginkan oleh instansinya. Nah, caranya apa? Sebagai barometernya adalah kalian bisa searching di Google, banyak kok di Google. Misalnya pengumuman CPNS Mahkamah Agung 2021. Nah, itu bisa menjadi barometer, itu sudah jelas penempatannya kayak gimana, kemudian persyaratan yang harus disiapkannya seperti apa, itu sudah ada. Itu ya, Kak Ronggo ya. Oh iya Kak. Jadi kita harus tunggu dulu aja ya informasi pastinya. Kalau menurut saya ya sebelum menunggu Kak Ronggo mendingan searching dulu. Takutnya nih ternyata ketika kakak baca itu ada apa namanya itu ada syarat administrasi ya yang belum kakak tahu gitu. Jadi bisa disiapkan sekarang meskipun barometernya yang 2021. Oke, baik Kak. Mm-mm. Udah, paling itu aja ya Kak. Makasih. Oke. Makasih banyak Kak. Ya. Ya. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, terutama yang sudah menyempatkan waktu sampai dengan berakhirnya sesi ini. Jangan lupa nanti terus update di Telegram, kemudian sering-sering nyalakan notifikasi di Instagram ya, karena di Instagram Rekrutmen CPNS Indonesia, atau kalau misalnya yang di Kejaksaan, Instagram Rekrutmen CPNS Kejaksaan RI, biasanya itu akan ada admin-admin yang ganti-ganti ya supaya untuk menyampaikan informasi-informasi penting kaitan dengan soal. Jadi bukan kaitan dengan apa seperti
teknis-teknis enggak ya, tapi terkait dengan soal-soal update ya. Jangan lupa sering-sering buka ketiga apa namanya itu platform itu, TikTok, Instagram, dua platform itu. Kemudian mengingatkan kembali tanggal 6 nanti Kak Iramdan ya udah ngirimin apa materi yang akan kita bahas tentang bongkar dan bangun nalar di 4 pilar negara ya. Nanti kita akan akan Zoom lagi bersama Kak Iramdan ya. Untuk semuanya terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.